Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Gaya Kepemimpinan Pelatih. Perkenalkan, nama saya Dian Fakir Sukmana, NIM 62211111006, kelas PJKRA 22. Kita akan masuk ke materinya. Gaya kepemimpinan pelatih. Peran seorang pelatih sangat penting dalam dunia olahraga. Mereka tidak hanya mengajarkan teknik dan strategi, tetapi juga membentuk karakter dan motivasi pemain. Gaya kepemimpinan pelatih memainkan peran kunci dalam membangun tim yang kuat, bersemangat, dan mencapai hasil yang maksimal. Mari kita bahas sebagai aspek gaya kepemimpinan pelatih, dari penting hingga pengaruhnya terhadap tim. Selanjutnya, penting gaya kepemimpinan bagi pelatih. Gaya kepemimpinan sangat penting bagi seorang pelatih karena memainkan peran kunci dalam keberhasilan mengembangkan individu tim dan mencapai tujuan. Pelatih bukan hanya bertugas memberi instruksi, tetapi juga membimbing dan memotivasi anggota tim untuk mencapai potensi sebagai terbaik mereka. Adapun 3 motivasi, yaitu 1. Membangun motivasi. Gaya kepemimpinan yang positif dan memotivasi dapat membangun semangat juang dan dedikasi tinggi pada anggota tim. Pelatih yang mampu memotivasi tim akan mendorong para pemain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Kepemimpinan yang efektif mendorong kerjasama, disiplin, dan dedikasi yang pada gilirannya meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Pelatih yang bijaksana mampu mengoptimalkan potensi setiap pemain. Yang ketiga, penciptaan suasana positif. Gaya kepemimpinan yang positif dan suportif menciptakan suasana tim yang harmonis dan kondusif untuk berlatih dan bertanding. Pelatih yang mampu menciptakan suasana ini akan memupuk rasa kebersamaan dan kepercayaan di antara permainan. Tipe-tipe gaya kepemimpinan pelatih. Kepemimpinan pelatih atau coaching leadership adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan individu dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Pemimpin dengan gaya ini setidaknya sebagai pembimbingan yang memberikan umpan balik, bimbingan dan dukungan berkelanjutan. Dalam konteks ini ada beberapa tipe gaya kepemimpinan pelatih yang dapat diidentifikasi tergantung pada bagaimana pemimpin mendekati pengembangan karyawan, yaitu 1. Autokratis. Pelatih dengan gaya autokratis memiliki kendali penuh dan pengarahan setiap detail latihan dan pertandingan. Mereka cenderung memberi instruksi yang ketat dan
tidak banyak melibatkan pemain dalam pengembalian keputusan. Yang kedua, demokratis. Pelatih dengan gaya demokratis melibatkan pemain dalam pengambilan keputusan, mendengarkan ide-ide mereka, dan menciptakan suasana yang kolaboratif. Mereka mendorong partisipasi dan memberi ruang untuk kreativitas. Yang ketiga, transformasional. Pelatih dengan gaya transformasional menginspirasi tim dengan visi jelas, membangun kepercayaan, dan memotivasi pemain untuk mencapai potensi penuh mereka. Mereka fokus pada pengembangan pribadi dan profesional. Seterusnya, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin bekerja dengan tim atau mengikutinya untuk menginspirasi dan memotivasi perubahan positif. Pemimpin transformasional tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga pada pengembangan individu dalam organisasi agar dapat mencapai potensi terbaik. Adapun 3 macam, yaitu membangun visi. Pelatih transformasional merumuskan visi yang jelas dan memotivasi bagi tim, memberi arahan tujuan yang terdefinisi dengan baik. Yang kedua, membangun kepercayaan. Mereka membangun hubungan yang kuat dengan pemain, membangun kepercayaan dan rasa hormat melalui kejujuran, integritas, dan komunikasi yang terbuka. Yang ketiga, memfasilitasi pengembangan. Mereka mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional para pemain, membantu mereka mencapai potensi penuh mereka dengan menyediakan pelatihan yang terstruktur dan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat, membangun semangat tim. Pelatih transformasional menginspirasi semangat tim yang kuat, membangun rasa kebersamaan dan dedikasi melalui kolaborasi, kepemimpinan bersama, dan dukung tim. Selanjutnya, kepemimpinan autokratis. Adapun kepemimpinan autokratis ada 3, yaitu kontrol penuh. Pelatih autokratis memegang kendali penuh atas semua aspek tim, membuat keputusan secara sepihak, dan jarang melibatkan pemain dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, disiplin ketat. Mereka menerapkan aturan disiplin yang ketat, mengharapkan kepatuhan mutlak dari para pemain, dan kurang toleransi terhadap kesalahan. Yang ketiga, keterbatasan kreativitas. Gaya kepemimpinan ini adalah membatasi kreativitas dan inisiatif pemain.
menciptakan suasana yang kaku dan tidak mendorong pertumbuhan individual. Selanjutnya, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini juga dikenal sebagai kepemimpinan partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan anggota tim atau pengikut dalam proses pengembalian keputusan. Pemimpin demokratis menghargai masukan, ide, dan pendapat dari anggota tim, serta menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan partisipasi. Adapun 3 macam, yaitu partisipatif pemain. Pelatih demokratis mendorong partisipatif pemain dalam mengembalikan keputusan, mendengarkan ide-ide dan saran mereka, dan menghargai masuk mereka. Yang kedua, kolaborasi. Mereka menciptakan suasana kerjasama yang positif, mendorong pemain untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan tujuan yang sama. Yang ketiga, pengembangan tim. Gaya kepemimpinan ini mendorong pengembangan tim, meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab, serta memupuk kreativitas dan inovasi di antara mereka. Pengaruh gaya kepemimpinan pada tim. Gaya kepemimpinan, dampak positif, dampak negatif. Transformasional, motivasi tinggi, kinerja optimal, pengembangan pribadi. Mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun kepercayaan. Demokratis, kreativitas, kerjasama, rasa kepemilikan. Mungkin lebih lambat dalam pengambilan keputusan. Autokratis, disiplin ketat, kinerja konsisten. Kurang kreativitas, kurang motivasi, kurang rasa kepemilikan. Selanjutnya, membangun kepercayaan dalam tim. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, komunikasi terbuka. Membangun kepercayaan membutuhkan komunikasi yang terbuka dan jujur. Pelatih harus mendengarkan pemain dengan seksama, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan bersikap transparan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, konsistensi. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi tindakan dan perilaku. Pelatih harus menunjukkan komitmen, integritas, dan sikap yang adil terhadap semua pemain. Yang ketiga, dukungan dan empati. Pelatih harus menunjukkan dukungan dan empati terhadap pemain, memahami kesulitan mereka, dan memberikan bantuan yang dibutuhkan baik di dalam maupun di luar lapangan. Yang keempat, keteladanan pelatih harus menjadi panutan bagi pemain, menunjukkan sikap profesionalisme, etika, dan semangat yang tinggi, menginspirasi pemain untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, komunikasi efektif sebagai pelatih. Adapun 4 jenis komunikasi efektif sebagai pelatih. Yang pertama,
Komunikasi yang jelas. Pelatih harus menyampaikan instruksi, strategi, dan umpan balik dengan penjelasan dan ringkas, sehingga pemain dapat memahami dan mempraktikkannya dengan benar. Yang kedua, komunikasi yang konstruktif. Umpan balik harus diberikan secara konstruktif, fokus pada perbaikan dan pengembangan, dan disampaikan dengan cara yang positif dan memotivasi. Yang ketiga, komunikasi yang aktif. Pelatih harus mendengarkan dengan seksama masukan dan kepercayaan dari pemain, dan menciptakan suasana di mana pemain merasa aman untuk mengekspresikan pendapat mereka. Yang keempat, komunikasi yang empati. Pelatih harus menunjukkan empati dan memahami perspektif pemain, berkomunikasi dengan cara yang menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap kesejahteraan dan perkembangan mereka. Menjadi panutan bagi tim, pelatih yang efektif adalah pemimpin yang inspiratif dan teladan bagi tim. Mereka menunjukkan sikap profesionalisme, dedikasi, dan etika yang tinggi, menginspirasi pemain untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam maupun di luar lapangan. Mereka menanamkan nilai-nilai positif seperti kerja keras, disiplin, integritas, dan sportivitas yang membentuk karakter pemain dan tim. Saya akhiri dengan presentasi saya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala kau. Aku dulu kulit kak. Yakin aku. Hai. Udah nih. Nggak yakin pula.